podcast Gelombang Suara by DMC Dompet Duafa Season 3 episode 1 dengan aku Rafila. Oke, hari ini tuh aku juga excited banget karena kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Nona sebagai co-founder dari Rumah Langit. Oke, Kak Nona, mungkin pertama-tama aku mau nanya dari kabar Kak Nona dulu. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah aku baik. Kakak sendiri gimana? Baik juga. Oke, Kak, karena kita sebenarnya juga udah penasaran banget nih. Sebenarnya Rumah Langit itu apa sih? Awal mulanya Rumah Langit itu terbentuk seperti apa? Mungkin boleh nggak Kakak ceritain? Rumah Langit ini sebenarnya kayak tempat belajar. Sebenarnya lebih ke rumah sih, rumah untuk mengekspresikan diri, terus rumah untuk belajar, terus rumah untuk berkarya. Nah, ini untuk anak-anak yang mungkin kayak tidak punya tempat lah ya untuk mengeluarkan ekspresi mereka. Jadi ya Rumah Langit ini tempat untuk anak-anak di mana mereka bisa mengeluarkan ekspresinya, terus mengeluarkan bakat minat, entah dari pendidikan akademis maupun non-akademis. Jadi mungkin gambaran Rumah Langit seperti itulah. Kami berdiri dari 2016. Oh, berarti udah mau 7 tahun 8 tahun ya, Kak? Iya, Cukup alhamdulillah lama. sudah lumayan lama dan alhamdulillah anak asuh kami sudah ada sekitar 100-an anak lebih. Oke, udah banyak Itu banget. dan itu dari berbagai ya latar belakang lah Kak gitu. Oke, berarti Besarnya. awal mulanya tuh tadi karena emang Kakak juga suka passion dalam edukasi, dalam mengajar juga gitu ya, Kak ya? Mungkin awalnya tuh emang aku suka anak kecil sih. Aku suka anak-anak, terus aku tuh suka ngobrol gitu sama bapak tentang sosial. Karena kan bapak memang dia sangat senang di dunia sosial kan. Terus aku tuh suka kayak penasaran dengan kehidupan anak-anak di pinggir jalan tuh seperti apa sih gitu. Nah, alhamdulillah dikasih kesempatan bapak membangun Rumah Langit yang ternyata tuh kayak anak-anaknya anak-anak pemulung gitu. Jadi Berarti ada faktor dari keluarga juga yang sebenarnya lingkungannya suportif juga ya, Kak ya? alhamdulillahnya karena memang Oke. lingkungan suka dunia sosial, ibu pun juga dulu saat kuliah juga senang dunia sosial. Pas ada Rumah Langit memang kita akhirnya sangat saling bareng-bareng lah buat anak-anak seperti itu. Kalau sejauh ini berarti aktivitasnya di Rumah Langit itu apa aja sih, Kak? Kalau sekarang itu kita kan ngajar ya, belajar dari Senin sampai Jumat. Itu kayak kan anak itu banyak ya, mungkin nggak semuanya kelas 3, jadi range umur kita tuh dari 5 tahun sampai 18 tahun. Dan itu nggak semuanya stuck kayak 18 tahun tuh kan harusnya SMA ya. Nah, di kami tuh banyak yang putus sekolah. Jadi kegiatan belajarnya kayak Senin sampai Jumat, kita bagi kayak Senin dan Rabu untuk anak-anak yang calistung belum bisa baca tulis. Terus Selasa itu untuk seni, Kamis Jumat untuk anak-anak besar yang kelas 4 sampai kelas 6 SD. Kegiatan belajar kami ya memberikan edukasi kayak akademik sih, lebih ke kayak matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus tadi yang fokus ke calistung. Karena ternyata tuh banyak sekali anak-anak Rumah Langit ya khususnya ini yang umurnya udah belasan tapi baca tulisnya masih kurang. Masih susah ya? Masih susah, jadi ya selain kita ke yang akademik tadi, paling ya tadi kita calistung fokusnya biar mereka pun akhirnya bisa baca dan tulis. Dan selain itu ada seni yang dimana tadi aku bilang mengekspresikan diri ya, jadi mereka tuh bisa menyalurkan bakat dan minat. Kadang kan mungkin di luar sana mereka fokus kerja ya, terus mereka tuh sampai lupa kalau mereka tuh punya waktu untuk mereka sendiri. Oke, kalau gitu kan dari banyaknya aktivitas dari Rumah Langit ini sendiri, kendala apa sih yang menurut Kakak tuh paling banyak Kakak hadapin dan gimana cara Kakak ngatasinnya? Kalau kendala pertama tuh dari anak-anak ya Kak, karena dulu kan anak-anaknya latar belakangnya yang aku pun nggak pernah reach out gitu loh, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol segala macam. Jadi pas awal tuh kayak kaget gitu, oh ternyata anak-anak Rumah Langit tuh unik-unik gitu loh. Dan akhirnya aku jadi challenge gimana caranya bisa dapetin hati mereka ya, kayak Jadi gimana bonding juga ya. bagaimana caranya mereka bisa mau belajar di Rumah Langit. Terus akhirnya tuh aku berpikir bagaimana mereka mau gitu mengikuti kegiatan di Rumah Langit. Jadi yang paling kendalanya tadi itu anak-anak. Pertama, cara bonding aku dengan anak-anak cukup sulit, tapi alhamdulillah ternyata mudah juga kalau udah dijalanin gitu ya. Terus keduanya kendalanya paling di pengajar. Karena dulu kan saat itu cuma keluargaku ya, aku belum open volunteer segala macem. Jadi belum ada tenaganya. Jadi memang pure aku dan keluargaku dan omku yang saat itu guru juga. Jadi kendala paling di pengajar. Sampai sekarang pun kami seringnya kan volunteer ya. Dan kalau volunteer kan itu lebih ke
datang dan pergi. Kadang dia udah nggak bisa lagi berada di rumah langit, kadang mereka punya kesibukan lain. Itu menjadi sebuah kendala di mana nggak ada yang ngajarin anak-anak. Karena aku sendiri nggak bisa mengajar satu hari 28 anak dengan kelas dan umur yang berbeda kan. Jadi aku pasti butuh bantuan juga. Makanya dari situ aku kendalanya di pengajar. Tapi alhamdulillah sampai sekarang volunteernya di mahasiswa selalu ada. Misal mahasiswanya udah lulus, ada lagi adik-adiknya seperti itu. Dan kendalanya lagi paling di keuangan sih. Karena kan kita juga butuh dana untuk anak-anak dari kegiatan operasional. Dulu tuh setelah belajar biasanya kita kasih makan, Kak. Jadi setelah belajar kita ngasih makan pokok kayak nasi dan lauk. Karena dulu banyak sekali yang mengeluh kayak aku di rumah tuh belum makan nasi dari pagi. Jadi kayak aku cuma makan tempe doang Kak dari kemarin. Kan kita akhirnya dari situ tuh ketika udah dapat bonding dan mereka cerita, dapat nih kayak berarti besok kita habis kasih belajar kita kasih makan, habis belajar kita makan. Jadi setelah itu banyak sekali dia bawa adik. Jadi adik-adik yang kecilnya dia bawa, diajak makan bareng. Iya, jadi benar-benar bawa adik. Sampai dulu tuh kan ada adiknya masih bayi, ibunya kerja jadi bawa bayi. Jadi kita selain pengajar untuk ngajar mereka, kita ngasuh bayinya, ngasuh adiknya. Jadi ngasih makan. Terus kadang kan peralatan sekolah mereka tuh butuh buku, alat-alat tulis dan tas segala macam. Itu kan butuh dana ya. Tapi alhamdulillah kami selalu ada yang memberikan donasi baik uang maupun barang-barang. Oke, seru banget kawan baik. Kita tadi itu udah dengar lika-likunya perjalanannya selama 7 tahun pasti nggak mudah juga kayak. Kalau tadi kita udah dengar masalahnya, permasalahan kakak hadapi. Kalau dari pencapaiannya Kak, kira-kira pencapaian dan juga harapan nantinya untuk Rumah Langit itu gimana? Kalau pencapaian, alhamdulillah sih aku berasa ya dulu tuh kan anak-anak ini ke pendidikan tuh mungkin kurang ya, karena orang tuanya juga mikir anaknya yang penting kerja gitu. Karena kan memang buat ekonomi kan, buat mencukupi kehidupan sehari-hari segala macam. Tapi ketika adanya Rumah Langit itu alhamdulillah orang tua jadi lebih aware ke pendidikan mereka, anak-anaknya juga makin semangat mau sekolah. Dan alhamdulillah kita tuh ada sekitar 10 anak yang putus sekolah sekarang pada sekolah. Jadi yang dulunya mungkin mau ngurus ke sekolah formal tuh susah ya, kan administrasinya susah ya. Ternyata aku kalau pas ngurus tuh memang ribet banget. Mereka tuh harus bayar ini, bayar itu. Akhirnya setelah kami bantu untuk masuk ke sekolah, ada beberapa anak yang sudah sekolah sekarang SMP. Terus ada juga anak belasan yang memang waktu itu nggak bisa masuk SD, kita ikutin kejar paket. Jadi kejar paket A, B, C kan. Nah sampai sekarang masih ada yang dikejar paket C, katanya dia mau kuliah. Jadi semoga kami bisa menemani, mendampingi dia sampai kuliah. Pasti nggak hanya menemani, tapi karena sendiri juga membantu langsung ya Kak ya, langsung ke teman-teman semuanya. Tentunya banyak banget dari para volunteer dan juga dari semua anak-anak yang udah belajar di Rumah Langit. Oke, Kak, aku mau nanya, kalau dari segi pendidikan nih, Kak, menurut Kakak sistem pendidikan di Indonesia tuh sekarang gimana sih? Kalau aku lihat ya, mungkin dibilang kurang baik pun enggak ya, karena semakin kita tuh pasti upgrade terus kan. Sistem di sini pasti terus upgrade dan pasti melihat dari perkembangan zaman sekarang kan. Anak-anak zaman sekarang tuh enggak yang sama kayak dulu, terus berkembang kan. Jadi mungkin kalau kurang baik enggak, tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki gitu. Mungkin dari penerapan kurikulum yang kurang relevan dengan anak-anak di Indonesia, terus mungkin juga dari sarana prasarana yang mungkin belum sepenuhnya merata, sehingga ya aku bilang masih kurang dan harus diperbaiki lagi. Oke. Tapi kalau dari segi pendidikan, ada harapannya nggak Kak untuk sistem pendidikan yang baik di Indonesia itu akan berjalan seperti apa? Kalau dari situ mungkin pertama dari kualitas mendidik ya, karena zaman makin canggih otomatis kualitas mendidik kita harus lebih upgrade ya, upgrade pengetahuan, upgrade ilmu dan digital juga ya. Nah ya, karena mungkin banyak ya guru-guru yang sudah lumayan umurnya tapi nggak bisa, gimana ya, bukan nggak bisa ya, tapi mungkin harus diedukasi gitu. Jadi butuh pelatihan untuk tenaga pendidik lebih update, terus lebih nambah wawasan hal baru sehingga tidak
terus stuck di sistem belajar dia yang sama dari dulu gitu. Terus dari yang kedua, penerapan kurikulum yang relevan. Sebenarnya bagus sih ya, kurikulum di Indonesia ini terus berubah dan berkembang gitu. Mungkin dari yang KTSP, Kurtilas, terus sekarang kurikulum Merdeka. Aku pun merasakan perubahannya. Cuma ketika terlalu cepat berubahnya, kan nggak semua anak itu bisa menerima perubahan dengan cepat. Ada yang bisa butuh bertahun-tahun baru ngerti gitu kan. Ada butuh berapa lama untuk akhirnya dia menguasai itu. Nah, ketika anak nih dari KTSP ke Kurtilas, mereka harus bisa untuk presentasi dengan komputer, mereka harus menjelaskan sendiri di depan, karena kan lebih pasif gurunya ya, karena kan maunya kan anak yang lebih aktif. Nggak semua anak bisa ngomong di depan gitu, nggak semua anak bisa presentasikan apa materi yang bisa dia inginkan, ya pede di depan gitu. Jadi perubahannya tuh cepet banget untuk mereka menyesuaikan diri gitu. Nah, ketika udah pada bisa di Kurtilas, 13, akhirnya ada lagi kurikulum Merdeka yang mana dia harus ada project. Sebenarnya aku lihat bagus sih ya, karena Indonesia ini mungkin mau anak-anak ini jadi lebih berkembang, tidak yang dulu kan cuma nulis doang, teori, terus mereka tidak ada praktek segala macam. Cuma mungkin alangkah baiknya jangan terlalu cepat dan memaksakan gitu loh. Biar kita juga bisa adaptasi. Nah, gitu. Jadi anak tuh ya nggak udah bisa tiba-tiba dikasih lagi. Jadi biarin kayak mungkin menyesuaikan dulu gitu loh dengan sistemnya, jangan terlalu memaksakan. Betul. Dan itu juga akan berpengaruh di sarana prasarana. Jadi mungkin kalau misalnya kurikulumnya akan berubah, berarti kan pemerintah harus sarana prasarannya diperbaiki juga, mungkin merata, karena nggak semua bisa merasakan hal yang ada di kota gitu loh. Kayak misalnya aku kemarin baru sharing juga, katanya anak SMP itu harus bikin laporan itu pakai laptop. Nah, kan aku berpikir tidak semua anak itu punya laptop dan bisa punya laptop juga. Iya. Dulu pun orang tua aku yang punya, tapi kan nggak semua orang tua punya laptop juga kan. Nah, itu membuatku kayaknya nggak ngebebani anak-anak gitu loh. Kalau misalnya mau dipaksakan, anak-anak harus bisa punya laptop dan membuat laporan di laptop. Nah, kecuali sekolah bisa memberikan sarana itu, bisa fasilitas itu. Gitu. Jadi kayak ketika ingin mengupgrade sistem, otomatis kita juga harus memikirkan sarana prasarananya, fasilitasnya apakah didukung, ataukah memikirkan hal-hal yang harus tadi diperhatikan juga, seperti itu. Dan terakhir mungkin pendidikan karakter kali ya. Aku merasakan gitu loh, di Rumah Langit ini lebih ke karakter anak-anaknya yang dibantu untuk lebih baik lah ya. Jadi ketika sistem Indonesia ini bisa pun mengubah karakter anak-anak jadi lebih baik, dan mengisi di pendidikan sekolah itu ada pendidikan karakter, aku rasa itu cukup baik sih ya. Jadi anak-anak pun mendapatkan bekal bahwa karakter yang baik seperti ini. Terus mungkin tadi kayak kalau sistem di Rumah Langit kan lebih ke kayak kita sharing gitu. Jadi kita tahu gitu masalah anak ini seperti apa dulunya, sehingga kita punya solusi untuk anak ini. Nah, mungkin bisa kayak ketika anak ada kendala dalam sosial atau dalam diri mereka tuh pihak sekolah tuh punya gitu loh, kayak BK kan itu untuk bantu konseling kita kan, jadi mungkin lebih ke pendidikan karakternya. Tadi kita udah bahas banyak soal pendidikan, terutama dari segi literasi juga. Ada literasi, ada sarananya, dan kita juga kenal yang namanya literasi bencana. Kalau dari Kak Nona nih, dari Rumah Langit, penting nggak sih untuk kita mengetahui, atau kita harus adaptasi dulu, atau kita harus minimal edukasi diri kita sendiri dulu soal literasi bencana, terutama dari sejak dini? Menurut Kakak gimana? Penting sih ya, karena kan emang Indonesia ini negara rawan bencana ya. Bahkan banjir pun emang udah dari dulu segala macam. Terus mungkin yang dari yang gunung meletus segala macam, mungkin anak-anak tuh nggak aku pun nggak tahu mitigasi setelah kejadian tuh harus seperti apa. Nah, sebenarnya penting banget sih menurutku literasi kebencanaan, karena kita memang harus tahu pencegahan sejak dini itu seperti apa gitu. Dan aku merasa memang pihak dari pendidikan ini memang harus banget memberikan edukasi seperti itu, karena itu kan hal kecil ya. Misal kayak setelah lihat orang kecelakaan, setelahnya harus gimana, itu kan hal kecil yang step by stepnya yang banyak orang belum tahu ya. Nah aku pun nggak tahu. Jadi kalau misalnya diadakan
itu bagus banget sih. Menurutku itu penting banget karena anak-anak jadi tahu gitu loh setelah hal-hal bencana itu akan gimana gitu tindakannya. Oke, tadi kita udah dengar banyak ya kayak soal sistem pendidikan tuh gimana, dimulai dari kayak yang tadi kakak bilang ada literasinya, ada sarananya sampai ke edukasi. Dan tadi kita juga udah bahas soal literasi kebencanaan. Sebagai seorang tenaga pengajar, Kak, gimana cara kakak untuk meningkatkan edukasi tentang literasi kebencanaan ini? Biasanya kalau kayak gitu kami lebih ke fun learning kali ya. Jadi kayak kita tampilkan video yang seru ya. Video seru, misal contohnya tentang bencananya, terus nanti kami bagikan mungkin dengan lagu atau simulasi-simulasi yang bisa kami praktekkan sendiri gitu loh. Jadi kayak praktek langsung ke anak-anak dan menurutku itu lebih lebih menarik. masuk ya, lebih menarik langsung ke serap gitu ke anak-anak. Karena aku lihat anak-anak tuh kalau langsung dipraktekin bisa langsung inget gitu. Jadi bisa lebih cepat mungkin lebih kayak akhirnya kita buat lagu ketika ada gempa, misal pakai lagu yang ada yang kalau ada gempa lindungi kepala. Terus mungkin kalau banjir ada apa, mereka juga bisa langsung praktekkan gitu loh, simulasi setelah terjadi bencananya. Menyenangkan banget ya, jadi pengen ikutan nih kayaknya di kelas-kelasnya Rumah Langit. Oke kawan baik, itu dia ngobrol-ngobrol kita. Sebenarnya kayaknya waktunya nggak cukup ya Kak ya, kayak waktunya pengen lebih panjang lagi, tapi itulah dia sosok inspiratif hari ini yang sangat luar biasa Kak Nona. Untuk itu Kak, pertanyaan terakhir dari aku, ada nggak kira-kira pesan untuk generasi muda lainnya supaya generasi muda lain yang lagi nonton itu juga bisa berlaku sama kayak kakak, bisa menginspirasi sesama? Aku tuh dari dulu selalu meyakini diri kalau kita punya niat baik itu tidak boleh ditunda-tunda. Kadang kita tuh sering kayak nanti aja melakukan tindakan kegiatan sosial kalau misalnya kita udah kerja atau kita udah punya banyak waktu luang segala macam. Sekarang mah fokusnya ke mungkin pendidikan segala macam gitu. Terus nanti aja sedekahnya kalau misalnya kita sudah cukup punya banyak uang segala macam. Tapi menurutku ketika kita sudah punya niat baik itu harus diikuti dengan tindakan yang sederhana dulu. Jadi dulu kan aku pun nggak pernah kepikiran gitu bisa 7 tahun berada di Rumah Langit gitu. Saat itu lulus SMA nggak punya bekal mengajar, nggak punya bekal untuk ke anak-anak seperti itu ya, ke anak-anak seperti gimana. Jadi aku berpikir ketika aku sudah mulai dan niatku baik, itu langkahku akan dipermudah sekali oleh Allah gitu. Jadi menurutku ketika kalian sudah punya niat-niat baik, punya tindakan baik, otomatis kan kalau lingkungan sekitar tuh pasti ada dampak juga ke kita kan. Jadi ketika kita punya niat baik sama orang, tapi mungkin berpikir kayaknya aku belum mampu, itu tuh salah menurutku ya. Jadi harusnya tetap dilakuin walaupun dengan seadanya apa yang kita punya gitu. Karena aku merasa ketika aku mulai melangkah mengurus Rumah Langit, alhamdulillah tuh banyak sekali hal yang aku alami gitu. Dampaknya gede. Justru malah anak-anak yang memberikan energi baik ke aku. Saat itu aku nggak punya pengalaman apa-apa, tapi justru mereka yang memberikan aku banyak hal baru gitu. Jadi kayak alhamdulillahnya ketika memulai dengan mungkin ketidakadaan, alhamdulillah sekarang malah justru mereka yang membuat aku penuh gitu loh. Lebih bahagia, lebih happy jalanin. Jadi untuk generasi muda mungkin jangan menunda-nunda sesuatu hal baik, terutama untuk orang lain gitu loh. Jadi sekecil apapun itu pasti akan berdampak untuk mereka dan berdampak dengan diri sendiri, apalagi ke anak-anak ya. Karena aku merasa sharing, ngobrol aja ke anak-anak itu udah berimpact banget ke mereka. Mereka tuh jadi lebih semangat untuk menjalani hari mereka karena merasa ada yang mau dengerin aku, ada yang perhatian sama aku, ada yang mau loh merich keberadaan mereka gitu. Jadi ketika aku pun bilang ke kakak-kakak mahasiswa ya, ketika datang mereka tidak bawa apa-apa tuh gak apa-apa. Kalian datang ngobrol, anak-anak cerita bareng itu udah seneng banget. Jadi nggak usah mikirin, aku kesini nggak bisa bawa apa-apa, bingkisan nggak bawa. Terus aku pun nggak punya pengalaman banyak. Sebenarnya mereka tuh dengan kedatangan kalian, mendengarkan cerita mereka itu udah seneng banget. Udah happy banget. Makanya jadi jangan menunda-nunda lagi. Dari muda pun lulus SMA pun banyak yang bilang, lulus SMA aku masih kecil banget. Itu pasti bisa juga karena aku pun lulus SMA. Oke, itu dia kawan baik, yang penting kita mulai dulu. Jangan ragu buat mencoba. Oke Kak, dari segi untuk kedepannya apa sih kira-kira harapan bagi Rumah Langit
Aku tuh berharap ya Rumah Langit ini punya tempat sendiri gitu untuk anak-anak ya, karena kan selama ini kami masih berpindah-pindah tempat ya karena menyewa. Jadi semoga Rumah Langit ini punya tempat sendiri sehingga ketika nanti anak-anak yang kami asuh dari kecil tuh dewasa, mereka masih ingat gitu loh, oh Rumah Langit ini ada di sini gitu loh. Jadi nggak berpindah-pindah lah ya. Ada kesannya. Karena aku Rumah Langit ini memang tempatnya yang dimana ketika mereka dari Rumah Langit, mereka tuh punya memori baik dan bekal untuk masa depannya, sehingga ketika nanti mereka dewasa, mereka tuh masih ingat Rumah Langit dan mungkin mereka masih ingin mengunjungi Rumah Langit. Jadi aku berharap Rumah Langit punya tempat sendiri dan anak-anak Rumah Langit ini bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka, karena aku saksi yang dimana perjalanan hidup mereka itu cukup sulit dan cukup menantang ya. Jadi semoga anak-anak Rumah Langit bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Mereka punya kesempatan untuk mewujudkannya, dan selain mungkin tidak dibantu Rumah Langit, semoga banyak orang lagi yang mau membantu anak-anak Rumah Langit. Oke, pasti bantuan insya Allah datang dari mana aja. Amin, ya Kak ya. Oke, kayak tadi karena juga sempat bilang nih, kita tuh nggak perlu nunggu kaya loh untuk bisa membantu sesama. Jadi buat teman-teman, yuk kita bantu dengan cara klik link yang ada di bawah ini, atau kalian juga bisa scan QR. Thank you so much Kak atas waktunya hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di episode kedua bareng aku, Rafila. See you semuanya.